Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, kita akan mengupas tuntas langkah strategis PT Bukit Asam atau PTBA dalam diversifikasi bisnisnya. Dari tambang batu bara, kini PTBA menargetkan sektor baterai yang sedang booming. Yuk, kita simak bersama. PTBA, emiten plat merah anggota grup Mind ID, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung target net zero emission 2060. Tidak hanya fokus pada tambang batu bara, PTBA kini merambah sektor energi baru dan terbarukan atau EBT, serta pengembangan bahan baku baterai litium. Kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional menjadi langkah konkret PTBA. Mereka memulai pilot proyek konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet, bahan utama untuk baterai lithium-ion. Ini adalah yang pertama di dunia. Artificial graphite dan anode sheet ini memiliki peran vital dalam baterai lithium-ion. Artificial graphite sebagai bahan utama pembuatan anoda, sedangkan anode sheet adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Bayangkan potensinya dalam industri kendaraan listrik. Dilo Seno Widagdo, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Mind ID, menyatakan bahwa proyek ini diharapkan berlanjut hingga tahap komersial. Dukungan dan kajian mendalam dari aspek keekonomian sangat diperlukan untuk keberlanjutan proyek ini. Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menegaskan bahwa pengembangan batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet adalah wujud komitmen mereka dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong hilirisasi batu bara dan menjaga ketahanan energi nasional. Menurut Arsal, Bukit Asam ingin menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri. Implementasi teknologi bersih ini adalah terobosan penting yang pertama di dunia. Ini juga mendukung kemajuan industri kendaraan listrik dalam negeri. Kebutuhan artificial graphite dan anode sheet diperkirakan akan meningkat pesat. Tidak hanya untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk industri penyimpanan energi, elektronik, hingga peralatan medis. Langkah ini sejalan dengan visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Ini juga mendukung pencapaian target net zero emission pada 2060 atau sebelumnya. Pada bulan Maret lalu, PTBA menyatakan sedang mendalami peluang pengembangan EBT berbasis hidrogen, baik untuk kebutuhan sendiri maupun mendukung kemitraan dalam sistem rantai bisnis transportasi dan produksi PTBA. Untuk merealisasikan proyek bahan bakar hidrogen ini, PTBA telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan perusahaan asal Prancis. Ini menunjukkan komitmen mereka dalam inovasi teknologi hijau. Sebelumnya, PTBA juga membangun PLTS di Bandara Soekarno-Hatta, bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II. PLTS ini berkapasitas 241 kW peak dan telah beroperasi penuh sejak Oktober 2020. Selain itu, PTBA juga berkolaborasi dengan Jasa Marga Group untuk pengembangan PLTS di Jalan Tol. PLTS berkapasitas 400 kWp di Jalan Tol Bali Mandara telah beroperasi sejak 21 September 2022. Semua langkah ini menunjukkan betapa seriusnya PTBA dalam diversifikasi bisnis dan dukungan terhadap energi terbarukan. Ini juga menjadi peluang emas bagi para investor yang ingin berinvestasi di sektor yang sedang berkembang pesat. Dengan diversifikasi ini, PTBA tidak hanya mengandalkan batu bara sebagai sumber utama pendapatan. Mereka juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Pengembangan artificial graphite dan anode sheet ini diharapkan dapat membuka peluang baru dan meningkatkan nilai tambah produk-produk PTBA. Ini adalah inovasi yang bisa membawa perubahan besar di industri energi. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk kesuksesan proyek ini. Jika proyek ini berhasil, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri baterai global. PTBA terus berupaya untuk menghadirkan solusi energi yang lebih bersih dan efisien. Mereka percaya bahwa dengan inovasi dan kolaborasi, masa depan yang lebih hijau bukanlah hal yang mustahil. Bagaimana menurut sobat sekalian? Apakah PTBA akan berhasil mencapai targetnya? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Lalu,
Bagaimana kondisi fundamental dari PT Bukit Asam saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, di balik semua inovasi dan langkah besar yang diambil PT BA, ada fakta menarik yang perlu kita cermati. Ternyata, nilai aset PT BA mengalami penurunan. Di bulan Juni 2024, nilai aset mereka tercatat 38,3 triliun rupiah, turun dari 38,7 triliun rupiah di Desember 2023. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita telaah lebih dalam. Penurunan aset sebesar 372,3 miliar rupiah ini tentu bukan angka kecil. Apakah ini dampak dari investasi besar-besaran PT BA? Ataukah ada faktor lain yang bermain di balik layar? Tidak hanya aset, ekuitas PT BA juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 21,5 triliun rupiah pada Desember 2023, kini menjadi 19,5 triliun rupiah di Juni 2024. Ini berarti ada penurunan ekuitas sebesar 2 triliun rupiah dalam waktu 6 bulan saja. Penurunan ini bisa jadi indikasi perubahan strategi besar-besaran yang dilakukan PT BA. Mereka mungkin sedang dalam fase transisi, mengalihkan fokus dari bisnis batu bara tradisional ke sektor energi terbarukan. Sebagai investor atau calon investor, ini adalah informasi yang sangat penting. Penurunan aset dan ekuitas bisa menjadi tanda tantangan keuangan jangka pendek, tetapi juga bisa mencerminkan investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Bagaimana menurut sobat? Apakah ini pertanda baik atau justru sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu memantau perkembangan proyek-proyek PT BA ke depan. Apakah investasi mereka akan membuahkan hasil? Ataukah tantangan keuangan ini akan berdampak negatif? Satu hal yang pasti, PT BA sedang berada di persimpangan jalan penting dalam sejarah perusahaannya. Keberhasilan atau kegagalan langkah diversifikasi ini akan sangat menentukan arah masa depan mereka. Apakah mereka akan berhasil menjadi pionir, atau justru menghadapi kendala besar? Tapi, ada informasi lain yang perlu kita cermati. Meskipun aset dan ekuitas PT BA menurun, ada dinamika menarik di sisi lain neraca mereka. Liabilitas PT BA mengalami peningkatan dari 17,2 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 18,8 triliun rupiah pada Juni 2024. Apa yang menyebabkan peningkatan liabilitas ini? Liabilitas yang bertambah sebesar 1,6 triliun rupiah ini mungkin menimbulkan pertanyaan. Apakah PT BA sedang mengambil utang baru untuk membiayai proyek-proyek mereka? Ataukah ini bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisi keuangan mereka di tengah perubahan besar ini? Tidak hanya liabilitas yang menarik perhatian, pendapatan PT BA juga menunjukkan tren positif. Pada semester pertama 2024, pendapatan mereka meningkat sebesar 4,16% dari 18,8 triliun rupiah menjadi 19,6 triliun rupiah. Apakah ini tanda bahwa investasi besar mereka mulai membuahkan hasil? Peningkatan pendapatan ini bisa jadi merupakan buah dari diversifikasi bisnis dan ekspansi. Namun, bagaimana hubungan antara peningkatan pendapatan ini dengan liabilitas yang juga bertambah? Dengan pendapatan yang meningkat, PT BA tampaknya mampu menyeimbangkan tantangan keuangan jangka pendek dengan potensi keuntungan jangka panjang. Apakah ini strategi yang cerdas ataukah terlalu berisiko? Perkembangan ini tentu saja membuat kita penasaran tentang langkah selanjutnya dari PT BA. Apakah mereka akan terus melihat peningkatan pendapatan seiring dengan diversifikasi bisnis mereka? Ataukah ada risiko lain yang perlu diwaspadai? Sebagai investor, informasi ini sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Peningkatan liabilitas mungkin menimbulkan kekhawatiran, tetapi peningkatan pendapatan bisa menjadi tanda positif. Sobat investor, masih ada lagi yang perlu kita bahas tentang PT BA. Selain peningkatan pendapatan, ternyata beban pokok pendapatan mereka juga mengalami kenaikan. Dari 14,7 triliun rupiah di Juni 2023,
kini menjadi 16,2 triliun rupiah pada Juni 2024. Mengapa beban pokok ini meningkat? Peningkatan beban pokok pendapatan sebesar 1,5 triliun rupiah ini bisa jadi karena investasi besar yang dilakukan PTBA dalam proyek-proyek baru mereka. Apakah ini pertanda bahwa mereka sedang menanggung biaya awal yang tinggi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cerah? Namun, ada sisi lain yang perlu kita cermati. Dengan meningkatnya beban pokok pendapatan, laba bruto PTBA justru menurun. Dari 4 triliun rupiah di Juni 2023, kini menjadi 3,4 triliun rupiah pada Juni 2024. Apa yang menyebabkan penurunan ini? Penurunan laba bruto ini mungkin mengejutkan, mengingat pendapatan mereka meningkat. Apakah ini dampak dari peningkatan beban pokok pendapatan yang belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendapatan? Atau ada faktor lain yang bermain di sini? Meskipun pendapatan PTBA meningkat, beban pokok pendapatan yang lebih tinggi tampaknya menekan margin keuntungan mereka. Ini adalah tantangan besar yang harus diatasi PTBA untuk memastikan bahwa investasi besar mereka dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Bagaimana menurut sobat investor sekalian? Apakah PTBA mampu mengatasi tantangan ini dan kembali meningkatkan laba bruto mereka? Apakah langkah diversifikasi mereka akan membuahkan hasil yang diharapkan? Dalam dunia bisnis, seringkali diperlukan pengorbanan jangka pendek untuk mencapai keuntungan jangka panjang. Apakah PTBA sedang berada di jalur yang tepat untuk mencapai kesuksesan besar? Ataukah mereka perlu menyesuaikan strategi mereka? Sobat, meskipun PTBA menghadapi tantangan dengan peningkatan beban pokok pendapatan, ada kabar baik di sisi lain laporan keuangan mereka. Beban umum dan administrasi PTBA mengalami penurunan dari 975,9 miliar rupiah di Juni 2023 menjadi 929,3 miliar rupiah pada Juni 2024. Apa yang menyebabkan penurunan ini? Penurunan beban umum dan administrasi sebesar 46,6 miliar rupiah ini bisa jadi hasil dari efisiensi operasional yang dilakukan oleh PTBA. Apakah ini strategi mereka untuk mengimbangi peningkatan biaya di area lain? Atau mungkin ini tanda bahwa PTBA berhasil mengoptimalkan proses bisnis mereka? Tidak hanya itu, pajak penghasilan PTBA juga menunjukkan penurunan. Dari 756,3 miliar rupiah di Juni 2023, kini menjadi 650 miliar rupiah pada Juni 2024. Penurunan ini tentu saja menarik untuk disimak lebih lanjut. Apakah ini karena laba yang menurun, atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Penurunan pajak penghasilan sebesar 106,3 miliar rupiah ini mungkin terkait dengan laba bruto yang menurun. Namun, apakah ini juga mencerminkan efisiensi pajak yang berhasil dicapai oleh PTBA? Atau ada insentif pajak baru yang mereka manfaatkan? Mari kita renungkan bersama. Di satu sisi, PTBA menghadapi tantangan dengan beban pokok yang meningkat dan laba bruto yang menurun. Di sisi lain, mereka berhasil menekan beban umum dan administrasi serta pajak penghasilan. Apakah ini menunjukkan bahwa PTBA sedang dalam fase penyesuaian untuk mempersiapkan lonjakan kinerja di masa depan? Dengan strategi efisiensi yang mereka terapkan, apakah PTBA bisa kembali meningkatkan margin keuntungan mereka? Apakah langkah-langkah ini cukup untuk mengatasi tantangan besar yang mereka hadapi dalam perjalanan menuju diversifikasi bisnis yang sukses? Sobat, mari kita telusuri lebih dalam laporan keuangan PTBA. Meskipun ada beberapa aspek positif seperti penurunan beban umum dan administrasi serta pajak penghasilan, ada satu angka yang perlu kita cermati dengan serius. Laba periode berjalan PTBA menurun dari 2,8 triliun rupiah di Juni 2023 menjadi 2 triliun rupiah pada Juni 2024. Apa yang menyebabkan penurunan ini? Penurunan laba periode berjalan sebesar 800 miliar rupiah ini tentu menjadi sorotan utama. Apakah ini dampak dari meningkatnya beban pokok pendapatan yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendapatan? Ataukah ada faktor eksternal lain yang turut berkontribusi terhadap penurunan laba ini? Tidak hanya itu, mari kita lihat net profit margin PTBA yang tercatat sebesar 10,3% berdasarkan data semester pertama 2024. Angka ini memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada.
Apakah angka ini cukup kuat untuk mendukung keberlanjutan bisnis mereka di tengah upaya diversifikasi besar-besaran? Dengan net profit margin sebesar 10,3%, PTBA menunjukkan bahwa mereka masih mampu menjaga tingkat keuntungan yang relatif stabil, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Namun, apakah ini cukup untuk menjamin keberhasilan jangka panjang mereka? Penurunan laba periode berjalan mungkin mengindikasikan perlunya strategi yang lebih solid untuk mengatasi peningkatan biaya dan memastikan pertumbuhan pendapatan yang lebih konsisten. Bagaimana PTBA akan menavigasi tantangan ini untuk mencapai tujuan diversifikasi dan keberlanjutan mereka? Sebagai investor atau calon investor, memahami dinamika ini sangat penting. Apakah PTBA sedang dalam fase transisi yang akan membawa mereka ke arah yang lebih baik? Atau justru ada risiko yang perlu diwaspadai dalam jangka pendek? Sobat, mari kita lanjutkan analisis kita dengan melihat dua indikator kunci lainnya dalam laporan keuangan PTBA. Return on Assets PTBA tercatat sebesar 10,5% berdasarkan data semester pertama 2024. Apa arti dari angka ini bagi kinerja keseluruhan perusahaan? ROA sebesar 10,5% menunjukkan seberapa efektif PTBA dalam menggunakan aset mereka untuk menghasilkan keuntungan. Apakah ini tanda bahwa meskipun ada tantangan, PTBA masih mampu mengoptimalkan aset mereka untuk mencapai tingkat keuntungan yang signifikan? Tidak hanya itu, return on equity PTBA juga mencatat angka yang cukup mengesankan yaitu 20,9% berdasarkan data semester pertama 2024. Apa yang bisa kita simpulkan dari angka ini? ROE sebesar 20,9% memberikan gambaran tentang seberapa baik PTBA memanfaatkan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan laba periode berjalan, PTBA masih mampu memberikan pengembalian yang cukup tinggi kepada pemegang sahamnya. Apakah ini cukup untuk menarik minat investor baru? Perpaduan antara ROA dan ROE yang solid ini memberikan gambaran bahwa PTBA, meskipun menghadapi beberapa tantangan, masih memiliki dasar yang kuat dalam hal penggunaan aset dan ekuitas mereka. Namun, apakah ini cukup untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan mereka di masa depan? Dengan ROA dan ROE yang positif, PTBA menunjukkan potensi yang kuat untuk pertumbuhan. Namun, bagaimana mereka akan mengatasi peningkatan beban pokok pendapatan dan penurunan laba bruto? Apakah strategi diversifikasi mereka akan membuahkan hasil yang diharapkan? Sobat, untuk melengkapi analisis kita, mari kita lihat dua indikator keuangan penting lainnya dari PTBA. Debt to equity ratio mereka saat ini berada di angka 97,2%. Apa arti dari angka ini bagi stabilitas keuangan PTBA? DER sebesar 97,2% menunjukkan bahwa PTBA memiliki hampir 1 kali lipat jumlah utang dibandingkan ekuitas mereka. Angka ini bisa mengindikasikan bahwa PTBA sedang memanfaatkan utang untuk mendanai berbagai proyek dan inisiatif baru. Namun, apakah tingkat utang yang tinggi ini menjadi risiko bagi perusahaan di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif? Sementara itu, mari kita lihat current ratio PTBA yang berada di angka 115,3%. Current ratio adalah indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Apa yang bisa kita simpulkan dari angka ini? Current ratio sebesar 115,3% mengindikasikan bahwa PTBA memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki tingkat utang yang tinggi, PTBA masih memiliki likuiditas yang cukup untuk menjaga operasi harian dan memenuhi kewajiban finansial mereka. Namun, apakah ini cukup untuk memastikan stabilitas jangka panjang? Bagaimana PTBA akan menyeimbangkan antara memanfaatkan utang untuk pertumbuhan dan menjaga likuiditas yang sehat? Apakah strategi mereka dalam mengelola utang akan membawa mereka ke arah kesuksesan atau menghadirkan tantangan baru? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang akan terus kita pantau seiring dengan perkembangan PTBA. Sobat, mari kita lanjutkan analisis kita dengan melihat arus kas PTBA. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 3 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Angka ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif PTBA dalam menghasilkan uang tunai dari operasional bisnis mereka.
Apa yang membuat angka ini begitu menarik? Arus kas operasi sebesar 3 triliun rupiah menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan keuangan, PTBA masih mampu menghasilkan arus kas yang kuat dari operasional mereka. Ini berarti bahwa PTBA memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai proyek-proyek baru, membayar utang, dan mendistribusikan dividen kepada pemegang saham. Tapi, bagaimana mereka mencapai angka ini? Tidak hanya itu, nilai total arus kas PTBA meningkat sebesar 269,7 miliar rupiah sampai dengan akhir Juni 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa PTBA berhasil mengelola keuangan mereka dengan baik dan terus meningkatkan kapasitas mereka untuk menghasilkan uang tunai. Apakah ini pertanda bahwa PTBA berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka? Arus kas yang kuat adalah salah satu indikator penting dari kesehatan finansial perusahaan. Dengan peningkatan total arus kas sebesar 269,7 miliar rupiah, PTBA menunjukkan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan keuangan dan memanfaatkan peluang baru. Tapi, apa yang sebenarnya mendorong peningkatan ini? Apakah ini hasil dari diversifikasi bisnis yang mereka lakukan? Dengan arus kas yang kuat dan peningkatan total arus kas, PTBA memiliki modal yang cukup untuk mendanai berbagai inisiatif strategis. Apakah mereka akan menggunakan arus kas ini untuk mempercepat proyek-proyek mereka? Mari kita tunggu dan lihat bagaimana PTBA akan mengalokasikan arus kas yang mereka hasilkan. Apakah mereka akan fokus pada diversifikasi bisnis, atau mungkin ada rencana ekspansi besar yang akan mereka ungkapkan? Sobat, mari kita telusuri lebih dalam mengenai penggunaan arus kas PTBA. Pada semester pertama 2024, PTBA menggunakan kas sebesar 517,9 miliar rupiah untuk aktivitas investasi. Apa yang membuat angka ini begitu menarik dan bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan perusahaan? Penggunaan kas untuk aktivitas investasi sebesar 517,9 miliar rupiah menunjukkan bahwa PTBA terus berkomitmen untuk memperluas dan memperkuat portofolio investasinya. Investasi ini bisa mencakup berbagai proyek strategis seperti pengembangan teknologi baru, eksplorasi tambang, dan diversifikasi ke sektor energi terbarukan. Namun, apakah investasi ini akan memberikan hasil yang diharapkan? Tidak hanya itu, PTBA juga menggunakan kas senilai 2,2 triliun rupiah untuk aktivitas pendanaan. Angka ini mencakup pembayaran utang dan distribusi dividen kepada pemegang saham. Bagaimana strategi pendanaan ini mempengaruhi stabilitas keuangan jangka panjang PTBA? Penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan sebesar 2,2 triliun rupiah menunjukkan bahwa PTBA berfokus pada pengelolaan utang dan memberikan nilai kepada pemegang sahamnya. Pembayaran utang membantu menurunkan beban bunga, sementara distribusi dividen bisa meningkatkan nilai saham. Tapi, apakah ini akan cukup untuk menjaga kepercayaan investor di tengah tantangan ekonomi global? Kas yang digunakan untuk investasi dan pendanaan mencerminkan strategi PTBA dalam mengelola arus kas mereka. Bagaimana PTBA akan menyeimbangkan antara investasi untuk pertumbuhan dan pendanaan untuk stabilitas? Apakah strategi ini akan membawa mereka ke jalur kesuksesan? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab, terutama bagi para investor dan pemegang saham PTBA. Kami akan terus memantau bagaimana PTBA mengelola arus kas mereka dan memberikan analisis tentang dampak dari setiap keputusan strategis yang mereka buat. Pastikan sobat tetap mengikuti channel ini untuk mendapatkan update terbaru dan analisis terperinci tentang perkembangan PTBA dan strategi bisnis mereka. Informasi yang tepat bisa membantu sobat dalam membuat keputusan investasi yang cerdas. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.